urgensi itu terlihat dari sisi bagaimana suatu negara juga memprioritaskan ya ketahanan siber gitu. Karena di Indonesia itu kita lihat dari sisi pengguna, dari sisi pelaku usaha, dari sisi pemerintah, ini sama-sama. Kita sudah masuk era digital dan semua orang bicara digitalisasi. Judi online itu suatu fenomena ya Pak ya. Itu juga lintas sektor juga Pak, harus benar-benar sama-sama ibaratnya sindikatnya dibongkar dan lain sebagainya. Itu bahu-membahunya juga mirip dengan penipuan online gitu. Karena ya kalau kita bicara serangan individu, pelaku usaha, serangan yang terorganisir itu biasanya ada negara-negara tertentu yang memang menjadi sarangnya gitu Pak. Pemirsa, jumpa lagi dengan saya Primus Dorimulu dalam The Convergence. Convergence adalah acara yang digelar oleh Investor Trust untuk membahas isu-isu penting untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Isu penting akan dibahas saat ini adalah tentang keamanan cyber security. Dan untuk membahasnya sudah ada bersama saya orang yang tiap hari bergelut di bidang cyber. Namanya Karissa Sawaldi. Apa kabar? Baik, Pak. Alhamdulillah, kabar baik. Nah, ini kita membahas isu cyber security. Nah, cyber security itu yang berkepentingan ternyata banyak sekali ya. Bukan hanya korporasi besar, bukan hanya usaha mikro, kecil, menengah, tetapi setiap warga negara, setiap orang yang punya platform digital, nah dia harus sudah bisa menjaga keamanannya. Dan topik ini sebetulnya kita angkat karena kita menuju satu acara penting, yaitu pada hari Kamis, hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 ini. Kadin Indonesia itu akan menggelar acara yang bertopik Cyber Risk Resilience, Strengthening and Prioritizing Your Digital Defenses. Dan acara ini luar biasa karena mendatangkan dua pembicara dari Amerika ya. Betul. Yaitu Miguel Clark dan Randolph Oudemans. Dan Karissa adalah moderator sendiri. Nah, barangkali bisa dijelaskan sekilas ini. Selamat siang Pak. Jadi memang acara ini akan mengangkat sebuah topik yang tadi Bapak sudah sampaikan, keamanan siber gitu. Jadi Kadin selaku Kamar Dagang Industri Indonesia, juga ASEAN Business Advisory Council berkolaborasi bersama Armor untuk membahas isu-isu cyber security. Nah, ini kenapa sih sebenarnya isu keamanan siber ini menjadi penting dan urgensinya itu sebenarnya apa? Karena memang kita sekarang seperti yang Bapak bilang tadi sudah serba digital gitu. Serba digital. Jadi digital defense itu adalah lini pertahanan kita, Pak, gitu. Bagaimana kita menjaga lini pertahanan setiap orang ya. Setiap orang gitu. Jadi kita bicara mengenai dari baik itu individu, pelaku usaha, pemerintah, itu penting sekali untuk menjaga keamanan siber agar terhindar dari yang disebut dengan cyber attack atau kejahatan siber. Nah, penting juga sebenarnya kita melihat dari sisi kesadaran masyarakatnya juga. Karena memang Indonesia ini negara yang sangat kepulauan yang memang literasinya pun juga berbeda-beda. Jadi kesadaran masyarakat itu menjadi penting dan sekarang ini memang cukup minim. Jadi memang diperlukan edukasi yang terus-menerus Pak terkait pentingnya kejahatan siber dan menjaga juga agar seluruh organisasi atau institusi dan pelaku individunya pun juga tetap aman dari serangan-serangan kejahatan siber. Nah, coba kita lihat data-data ini yang saya koleksi ya. Coba tunjukkan data. Ini kejahatan cyber 2024 Januari sampai Mei. Ini baru
4 bulan lebih ya. Tapi sudah ada data nih, penipuan online sudah 14.495 kasus ya. Jadi dia naik dibanding periode sebelumnya, 36,6%. Kemudian pemerasan lewat online, ada 8.614 kasus. Naik juga 21,7% dibanding periode sebelumnya. Kok ada pencemaran nama baik ya? Juga banyak pencemaran nama baik ini hati-hati sebenarnya Anda jadi cemarkan nama baik suatu juga. konten yang meresahkan ya. Iya, apalagi mereka yang mau kontestasi ya. Iya. Mau ikut pilkada ini Betul. pencemaran nama baik kan? Iya. Pencemaran nama baik, misinformasi itu udah jatuhnya termasuk suatu bentuk attack ya terhadap individu gitu. Betul. Walaupun belum masuk ke tindak kriminal atau kejahatan, tapi sebenarnya itu adalah suatu bentuk juga ancaman gitu. Iya. Nah, saudara-saudara yang akan mengikuti pilkada November 2024, hati-hati dengan pencemaran nama baik. Itu attacking itu lewat itu kan, untuk mendowngrade ya. Jadi naik 16,6%, kejahatan lainnya 6.247, naik juga 15,8%. Kemudian ancaman pencemaran, macam-macam nggak dijelaskan. Nah, kemudian kita melihat ini persentase jawaban badan usaha berkurang besar. Jadi korporasi dan usaha menengah atas pertanyaan terkait keamanan cyber. Nah, ini dalam survei Internet Indonesia tahun lalu 2023. Nah, jawabannya ya dan tidak. Semakin besar persentase jawaban tidak, itu semakin besar kerentanan cybernya. Benar nggak, Karissa? Betul. Nah, jadi kalau kita lihat ini ada yang menjawab tidak itu 70,3%, pertanyaannya memiliki prosedur mitigasi serangan cyber. Berarti apakah Anda memiliki prosedur mitigasi serangan cyber? Kok 70 jawaban tidak, gimana itu? Berarti nggak punya mitigasi ini kan? Semakin tinggi semakin ngeri nih. Ngeri kan? Iya. Itu jawabannya. Tidak punya mitigasi serangan cyber. Wah, berarti pergi perang nih tangan kosong nih. Amunisinya nggak ada. Amunisi nggak ada. Kemudian, apakah Anda menggunakan backup link dari ISP yang berbeda? Tidak 68,6%, banyak juga, hampir 70% juga. Itu bahaya loh, Pak. Bahaya ya? Bahaya itu. Bahaya ya. Kemudian, apakah Anda memiliki sertifikasi standar keamanan cyber? Tidak juga, 60%. Jadi tidak bersertifikat. Kemudian, apakah Anda menempatkan data di cloud? Tidak juga, lebih 50%, 56,2%. Kemudian, apakah Anda memiliki disaster and recovery plan? Ada, tetapi jumlahnya besar juga, 40. Lumayan itu, Pak. Tidak, 45,9%. Lumayan ya? Lumayan. Tidak ya. Apakah Anda memasang antivirus di setiap komputer? Antivirus, kok sepele sekali antivirus? Kok masih ada yang tidak juga? Jadi ada yang tidak antivirus juga, 32,6%. Apakah Anda melakukan backup data? Backup data usaha secara berkala. Jadi ternyata harus ya. Harus diupdate itu, Pak. Ya? Terus, karena memang data itu, nah ini tadi ketika kita bicara data, keamanan siber, nah perlindungan data itu pun walaupun itu bukan data pribadi ya, data badan usaha, data perusahaan, itu harus di backup dan harus diproteksi dengan sistem yang memang mumpuni juga, karena memang modus itu kita nggak tahu, Pak, bentuknya seperti apa dan datangnya kapan itu. Kita nggak tahu ya. Nggak dijemput, nggak diantar juga. Jadi yang tidak melakukan backup data berkala itu 31,3%, banyak juga. Kemudian, apakah Anda melarang karyawan mengakses data secara remote? Ada yang tidak jawaban tidak, banyak juga, 31%. Yeah. Jadi ini data-data dari, ini asosiasi kan? APJII nih, asosiasi penyelenggara jasa internet ya, Indonesia. Nah ini kita olah. Ini kalau Karissa melihat data ini bagaimana? Nah, sebenarnya Pak, kalau misalkan dilihat ini adalah suatu data yang menunjukkan bahwa memang kesadaran badan usaha, pelaku bisnis,
dan industri itu pun juga terlihat belum maksimal terhadap pentingnya cyber security atau keamanan siber. Ini bukan hanya kita bicara mengenai perusahaan kecil saja, Pak, yang baru berkembang loh. Ini perusahaan-perusahaan besar juga banyak loh, Pak, kejahatan siber yang kena juga gitu, attack-attack tersebut gitu. Karena bentuknya memang sangat beragam. Jadi memang dengan data ini, Pak, kalau saya lihat penting sekali adanya risk assessment untuk memitigasi resiko tersebut. Nah, makanya nanti di hari Jumat ketika kita melakukan panel tersebut dengan Randolph dan Miguel, salah satu narasumber kita, mereka akan memaparkan apa sih sebenarnya yang harus dilakukan untuk memitigasi resiko sebelum terjadinya kejahatan siber gitu. Karena kita kebanyakan jadi harus dilakukan sebelum ya. Sebelum, Pak, itu dia. Sedia payung sebelum hujan. Sedia payung sebelum hujan. Jangan sampai udah kejadian baru kita bingung dan waduh, ini alokasi budget dananya mau dialokasikan kemana untuk memperbaiki sistem gitu, Pak. Nah, ini Kadin Indonesia mengundang 2 narasumber ini. Bisa dijelaskan satu persatu dari Miguel, mengapa dia diundang, kemudian Randolph? Ya, jadi Miguel ini, Miguel Clark, itu adalah former FBI Special Agent yang memang memiliki experience dan expertise di bidang keamanan siber. Jadi dia akan berbagi cerita dan juga berbagi pengalaman, Pak, terkait bagaimana apa yang harus dilakukan ketika menghadapi serangan siber dan bagaimana melakukan assessment terkait resiko yang mungkin terjadi kepada badan usaha ataupun perusahaan, institusi, organisasi, itu risk assessment-nya seperti apa. Jadi kita sudah tahu nih sebelum itu kejadian, hal yang mungkin terjadi tuh attack-nya seperti apa. Nah, itu yang akan dijelaskan oleh Miguel gitu. Jadi banyak pengalamannya. Dari pekerjaannya FBI berarti polisinya Amerika ya? Betul, dia itu ya Federal Bureau Investigator. FBI Special Agent, berarti reserse-nya di sana ya? Reserse-nya di sana, Pak. Iya kan? Jadi kebayangkan, Pak, cerita-ceritanya tuh pasti sangat beragam dan menarik sekali gitu untuk menjadi pembelajaran lah kita di sini di Indonesia. Gitu. Kalau lihat tampangnya ini dia udah pensiun ya? Udah pensiun, Pak. Tapi masih gagah. Berarti orang di sana kalau polisi jangan tua-tua ya? Polisi di sana lumayan. Pensiun umur berapa kira-kira? Kita nggak tahu. Ini kalau lihat tampangnya jangan-jangan umur 50 udah stop. Jangan tua-tua. Kayaknya mungkin dia bukan pensiun, Pak, tapi dia berbisnis sekarang. Oh, berbisnis? Iya. Masih aktif? Jadi boleh polisi boleh berbisnis? Boleh dong, boleh lah. Di Amerika boleh berbisnis? Boleh berbisnis. Waduh. Iya, daripada meras rakyat kan. Nah, dia mendirikan Armor ini dengan Randolph Utmans, speaker yang kedua. Oke, coba sekarang Randolph. Apakah dia bukan polisi? Dia bukan polisi. Dia adalah businessman atau apa? Atau tenaga IT? Dia sebenarnya sekolah di Indonesia. Oh, menarik ini. Iya, dia dia sekolah di Jakarta International School dulu. Siapa? JIS itu? Di JIS. Oh, JIS itu? Di JIS, betul. Oh, JIS ini hebat juga JIS-nya. Jadi dia itu sempat tinggal di Jakarta, sempat tinggal di Bali, sekarang dia reside di Singapura. Total berapa tahun dia tinggal di Indonesia? Itu kemarin ngobrol saya itu pas SD sih, Pak. SD, berarti masih bisa bahasa Indonesia? Kayaknya masih bisa, tapi belum saya tes, nanti saya tes hari Jumat. Tapi jangan kayak Pak Obama cuma bisa sebut sate aja. Bisa ada. Obama pernah di Indonesia, cuma bilang sate. Sate dan nasi goreng. Nasi goreng menteng tuh, Pak. Iya, nasi goreng menteng. Gitu. Nah, tapi lebih penting dia bicara tentang cyber security. Betul. Nah, gimana keahlian dia? Jadi memang dia itu spesifik expertise-nya itu di Asia Pasifik. Jadi memang kalau misalnya kita bicara cyber threat, cyber security itu Asia Pasifik itu lumayan rentan memang. Sesuai lah dengan data yang tadi oleh Apji ya. Karena ya kalau kita bicara serangan individu, pelaku usaha, serangan yang terorganisir itu biasanya ada negara-negara tertentu yang memang menjadi sarangnya gitu, Pak. Jadi karena expertise-nya dia di Asia Pasifik, dia juga bisa membantu organisasi dan institusi di Asia Pasifik untuk memaksimalkan efektivitas dari dananya. Jadi alokasi dana untuk investasi keamanan siber itu kan jangka panjang, Pak.
nggak mungkin kita menginvestasikan suatu dana untuk sesuatu yang short term gitu. Betul. Karena kita harus bisa preventif lah ya Pak. Jadi ketika kita berbicara preventif, nah disinilah keahlian Randolph untuk memastikan risk assessment dari Miguel itu sesuai dengan market yang ada di Asia Pasifik gitu. Jadi solutionnya nanti kita menarik sekali tuh untuk kita dengar di hari Jumat. Nah, Kadin mengangkat isu cyber security ini. Apa signifikansinya dan apa urgensinya sehingga topik ini dipilih? Ya. Jadi memang kalau misalkan kita lihat Pak, urgensi itu terlihat dari sisi bagaimana suatu negara juga memprioritaskan ya ketahanan siber gitu. Karena di Indonesia itu kita lihat dari sisi pengguna, dari sisi pelaku usaha, dari sisi pemerintah, ini sama-sama. Kita sudah masuk era digital dan semua orang bicara digitalisasi. Betul. Mulai dari pemerintah sampai kepada pejabat di bawah. Indonesia Emas pun 2045 bicaranya digital. Ekonomi digital. Ekonomi digital. Kemarin pandemi bicaranya transformasi digital. Jadi semua sudah serba digital gitu. Ketika semua sudah serba digital, itu menjadi suatu peluang sekaligus suatu tantangan sebenarnya. Peluang untuk kenaikan ekonominya tinggi, tapi tantangan kejahatan sibernya pun juga tinggi gitu. Jadi harus sama-sama paralel juga Pak gitu. Kan nggak mungkin kita gas terus, tapi kita diambil juga pencurian data lah contohnya. Lalu juga attack pencurian uang gitu dari data-data yang diambil. Jadi itu adalah contoh-contoh sih Pak, kenapa urgensinya itu sangat tinggi gitu untuk kita menuju Indonesia Emas nih Pak, balik lagi. Nah itu penting itu. Jadi diskusi ini dalam rangka menuju Indonesia Emas. Masyarakat digital ya. Nah, digitalisasi ini ibarat pedang bermata dua. Satu sisi manfaatnya luar biasa karena dia membuka akses. Di bidang keuangan saja, banking, dia menjadi branchless banking. Ya ada kami kan dalam bisnisnya juga digital kan, fully digital kan? Digital. Dan juga bis ini bisa dijalankan gara-gara digital kan? Betul. Tanpa digital nggak bisa ada bisnis ini kan? Nah, jadi manfaat digital luar biasa. Di bidang finansial, di bidang perdagangan luar biasa, e-commerce, petani, pengrajin ada di pojok manapun juga. Yang terpenting ada jaringan internet, dia bisa menjual produknya. Dia bisa bahasa Inggris sedikit, sekarang bisa terjemahkan gampang dengan AI, terjemahan dalam bahasa Inggris semakin presisi kan? Betul. Makin presisi. Semakin mudah. Makin mudah, jadi dia bisa menjual produknya ke dunia. Nah ini manfaatnya luar biasa. Sekarang ini juga kembali ke finansial, payment system. Orang sekarang nggak perlu lagi bawa uang lusuh, sudah semua pakai barcode, tinggal tap semuanya kemana-mana kan. Kaki lima pun sudah bisa. Ya kan? Iya, betul. Sekarang warung aja udah pakai barcode Pak. Langsung, apalagi Bank Indonesia hebat, ada kris tinggal set. Iya kan? Jadi luar biasa. Nah, kemudian masyarakat Indonesia ini luar biasa. Tadi Karya sudah menyebutkan ketika pemilu kemarin ya. Pemilu kita kemarin Februari tanggal 14 ya. 14. Joblos Februari. Joblos juga nggak? Joblos dong Pak. Tapi nomor berapa rahasia ya? Siapa tahu menjoblos yang kalah ya. Sebab kalah itu menyakitkan, kalah itu menyakitkan. Kalah menyakitkan nggak kalah? Menyakitkan. Yang penting aman, damai, dan berintegritas lah Pak. Nah itu, jadi sekarang ini masyarakat Indonesia sudah banyak menggunakan digital. Berapa persen orang Indonesia sudah punya platform digital ya? Jadi dia tinggal di kampung manapun, saya kebetulan dari Flores ya, dari kabupaten saya namanya Nagekeo. Itu anak-anak muda semuanya, mereka bela ini kalau nggak bisa beli makan nggak apa-apa, asal bisa beli pulsa. Betul. Untuk bersosialisasi. Betul. Jadi beli data itu lebih penting daripada jajan, Pak. Begitu ya? Iya. Jadi penting. Iya, kalau dulu termasuk mahasiswa ya. Di kos-kos itu. Iya. Makan mie nggak apa-apa, terpenting pulsanya jangan sampai nggak ada. Beli data gitu. Itu sebuah fenomena transformasi digital yang real gitu. Dan itu juga terjadi di benar-benar seperti kata Bapak bilang gitu. Nggak di luar Pulau Jawa pun juga begitu. Betul. Luar biasa. Nah, ini pertanyaan saya.
soal cyber security ini bukan hanya korporasi besar ya, yang di bidang finansial maupun non-finansial, tapi every single citizen, setiap orang itu harus punya kesadaran terhadap keamanan digital. Apa yang Karissa sarankan buat setiap orang untuk menjaga keamanan cybernya? Nah, jadi ini adalah ketika kita bicara kesadaran ya Pak ya, sebenarnya paling utama itu adalah perlindungan data pribadi dulu deh. Gitu. Jadi kita sebagai individu gitu ya, ini kita nggak usah ngomongin pelaku usaha, bisnis, tapi kita sebagai individu itu sadar akan pentingnya data pribadi kita. Gitu. Tadi Karissa menjelaskan tadi sebelum acara, bedakan tegas antara data pribadi dan keamanan cyber ya. Betul, betul. Jadi kalau perlindungan data pribadi, pentingnya data pribadi itu adalah menjaga privasi atas segala data-data personal kita. Nah itu menjadi Tapi kan kita masuk penting. Facebook segala macam, kan kita udah tahu lahir kapan, tinggal di mana, ada semua. Terdata semua gimana? Itu bisa diatur sebenarnya Pak, di settingannya itu bisa diatur supaya tidak terbuka data pribadinya untuk umum. Itu adalah satu bentuk utamanya. Tapi tadi yang menurut tadi Bapak bilang, perbedaannya apa sih sebenarnya antara perlindungan data pribadi kita sebagai individu dengan keamanan siber kita sebagai individu. Nah, kalau perbedaannya sebenarnya agak mudah. Jadi, ketika kita dihadapkan kepada suatu bentuk modus yang bentuknya adalah hacking. Nah, pasti ini kan kita pasti punya sosmed, pasti setiap hari pakai WhatsApp, berkomunikasi via email gitu. Sekarang tuh yang asisten rumah tangga juga sudah mulai TikTok. Betul, sambil masak sambil TikTok. Betul, udah lintas generasi. Lintas generasi gitu. Jadi ketika kita bicara modus ini menyasar data-data pribadi kita. Kalau di individu ya, Pak. Jadi hacking ke akunnya kehack, terus juga ada link yang nanti kita klik, misalkan itu akan ketika kita klik akan mengambil data pribadi kita. Itu adalah sebuah modus-modus kejahatan keamanan siber yang berdampak terhadap individu nih. Kita secara individu, kita sebagai pemilik data pribadi gitu. Nomor akun kita dipakai orang lain. Untuk menipu. Untuk menipu, untuk minta uang. Bapak ada nggak tuh pengalaman kayak gitu? Pengalaman ada. Sering kali. Nama saya, akun saya dipakai, minjam uang gitu. Gitu. Banyak Pak, banyak sekali modus-modus seperti itu. Makanya langkah-langkah yang kita harus benar-benar perkuat sebagai individu pun juga tidak kalah dengan korporasi dan perusahaan gitu. Betul. Nah, ini data pribadi, keamanan data pribadi, keamanan rahasia ya. Kemudian keamanan dari platform itu sendiri. Nah, kalau kita menggunakan platform digital, antara dia Facebook, entah dia IG, TikTok, YouTube, WhatsApp, itu kan yang menjagakan, yang harus menjamin security itu mereka kan. Twitter, mereka kan yang punya platform itu kan. Betul. Kita kan pengguna. Kita pengguna. Mereka sebetulnya punya tanggung jawab untuk menjaga. Nah, ini sebenarnya uniknya tuh karena memang mereka punya tanggung jawab untuk menjaga. Kita sebagai pengguna memiliki tanggung jawab untuk memiliki kesadaran untuk memproteksi data-datanya juga. Tapi dari pemerintah juga harus ada benar-benar aksi kolaborasi dari sisi regulasi juga gitu untuk menjaga keamanan siber ini gitu. Supaya ini adalah suatu fokus kita bersama dari sisi ini apa ya? Karena kalau bisa kita bicara pencurian uang itu udah masuk ke ranah aparat penegak hukum juga. Bagaimana kita bisa bersama-sama untuk bahu-membahu agar semua memiliki porsi dan tanggung jawabnya masing-masing itu sih Pak. Ya, kalau kita lihat dari berbagai jenis kejahatan, Karissa barangkali punya catatan mana yang paling berdasarkan peringkat itu paling banyak kejahatan di Indonesia, kejahatan digital ini. Wah, sebenarnya tadi data ABJI tadi itu yang itu paling mantap ya, itu sudah jelas ya. Yang ini sudah paling akurat seharusnya karena kan dari ABJI survei kan. Survei ABJI nih ya. Tapi kalau misalkan aku boleh angkat sendiri survei Aftek.
Jadi di Avtech itu kita juga melakukan survei, annual member survey gitu ya kepada konsumen, di mana di tahun 2021 itu perusahaan cuma 54% konsumen yang merasa tidak terjadi serangan siber ketika mereka menggunakan fintech gitu. Tapi di angka ini meningkat di tahun lalu, di survei tahun lalu. Jadi di tahun lalu itu hasilnya 96% konsumen merasa tidak ada serangan siber yang terjadi ketika menggunakan fintech platform. Jadi sebenarnya kenaikannya hampir 45%. Dari tahun 2021 ke 2022-2023 gitu. Jadi di industri fintech itu sendiri, walaupun memang ada peningkatan, tapi kesadarannya tetap harus didorong Pak. Itu tadi kolaborasi lintas sektor, lintas organisasi dan institusi. Penipuan online yang paling banyak ya, penipuan online. Jadi orang nipu terutama pinjam uang ya. Kalau judi online itu bukan penipuan, judi kan, berjudi, itu masuk kategori penipuan online karena judi online ini luar biasa di Indonesia, sangat merusak. Tapi memang judi online itu suatu fenomena ya Pak ya, itu juga lintas sektor juga Pak, harus benar-benar sama-sama ibaratnya sindikatnya dibongkar dan lain sebagainya, itu bahu-membahunya juga mirip dengan penipuan online gitu. Dan memang industri di era transformasi digital ini harus memitigasi resiko lebih dulu sebelum akhirnya kita menaruh resources yang banyak untuk suatu pengendalian kejahatan siber yang mungkin terjadi gitu. Nah, untuk seminar Cyber Resilience hari Jumat itu oleh dua pembicara utama dari Amerika ya, Miguel dan Randolph ini mereka lebih menjelaskan soal sistem cyber system untuk menjaga keandalan atau juga menjelaskan tentang bagaimana menjaga kerahasiaan, bagaimana setiap orang juga bagaimana memproteksi dirinya. Ya, sebenarnya keduanya Pak. Jadi memang walaupun memang fokusnya adalah solusi terhadap perusahaan atau pelaku usaha atau bisnis gitu ya, solusi-solusi untuk risk assessment dan juga investasi yang tepat gitu ya, value proposition yang tepat untuk menjaga keamanan siber, tapi juga nanti Miguel yang akan lebih menjelaskan terkait insiden-insiden dan bagaimana menghindari insiden-insiden pencurian data pribadi dapat dihindari sebagai individu gitu. Jadi sebenarnya ada kedua komponen itu Pak, jadi diskusi nanti hari Jumat. Makanya memang harapannya nih Pak, jadi tidak hanya pelaku bisnis aja yang akhirnya hadir gitu ya, tapi juga sebagai individu kita juga kesadarannya juga lebih meningkat gitu, karena memang ya aku boleh bilang literasi edukasi masyarakat itu suatu hal yang paling sulit dilakukan. Benar sekali, literasi ya. Kita waktu pandemi 2020-21 itu kencang sekali tentang transformasi digital. Sebagai player Karissa, apakah ini kita sudah cukup signifikan mengalami transformasi digital? Ya, ini suatu pertanyaan yang aku rasa sangat-sangat dekat banget ya dengan apa yang kita lakukan di Kadin gitu, di ASEAN Business Advisory Council, karena kita selalu mendorong transformasi digital dan kita selalu melihat apakah memang ada dampak yang real kepada pertumbuhan ekonomi gitu. Jadi ketika kita bicara transformasi digital itu harus paralel pertumbuhannya dengan usaha-usaha yang terus tumbuh dan UMKM yang terus maju dan terbantu dengan adanya platform digital gitu. Nah, inilah di mana lintas sektor ya platformnya, mau e-commerce, mau fintech, mau kesehatan,
itu semuanya yang menggunakan teknologi harus terbantu dengan adanya transformasi digital. Nah, makanya ketika tadi dilihat data dari Abji gitu ya, banyak yang bilang juga, oh ternyata tidaknya kan tadi banyak tuh ya, tidak semua gitu kan, nggak paham data pribadi harus diaksesnya seperti apa. Itu adalah suatu bentuk peningkatan sebenarnya, bahwa dengan adanya transformasi digital, kita pun sebagai pengguna terbantu, pelaku bisnis juga terbantu, dan akhirnya pun kesadaran akan pentingnya keamanan siber pun menjadi tinggi gitu, Pak. Ya, coba tampilkan lagi data tadi yang survei tadi. Nah ini korporasi dan menengah. Artinya yang paling kiri atas itu memiliki prosedur mitigasi serangan cyber, itu tidak punya. Itu 70% itu besar sekali ya. Besar. Ini mereka harus hadirin. Harus. Akan diberi solusi sama dua pembicara. Akan diberi solusi. Betul sekali, Pak. Akan diberi solusi, diberikan tips-tips dan solusi-solusi yang sesuai dengan risk assessment perusahaan dan badan usahanya seperti apa. Karena memang lintas sektor itu pasti berbeda risk assessment-nya, dan bagaimana cara menganalisa itu, mereka berdua akan mengupas tuntas lah, Pak, ibaratnya. Kemudian menggunakan backup link itu juga yang tidak hampir 70% juga, jadi besar sekali. Ini mereka juga harus hadir. Itu harus hadir juga, itu Pak. teknologi tersedia semua ya? Tersedia banyak tersedia semua. Ya? Banyak tersedia, Pak. Dan memang spesifik gitu terkait concern-concern yang memang marak di Asia Pasifik gitu. Dan Indonesia kan ekonomi terbesar, Pak, juga kan. Jadi sangat-sangat harus hadir dan harus benar-benar mengkaji lah kira-kira apa yang terbaik untuk perusahaannya masing-masing. Nah, kemudian sertifikasi itu siapa yang harus melakukan sertifikasi? Memang ada di Indonesia lembaga sertifikasi. Sertifikasi kan sebenarnya ada ISO, Pak. ISO. Cuma ISO aja. ISO, kita juga sertifikasi itu BSSN juga sebenarnya kan juga lagi gencar-gencarnya juga, Pak, untuk membangun suatu payung hukum ya, Pak, untuk terkait keamanan siber gitu. Jadi memang ini pun juga dari sisi pemerintah harus didorong lagi agar lebih benar-benar kuat gitu instrumen regulatornya gitu. Gitu. Nah, kita harap ini survei ini bagi industri keuangan khususnya banking 100%-nya ya, bukan tidak ya. Sama kalau banking sendiri jauh masih banyak yang tidak, itu masalah juga kan? Iya, banking karena 100% oke sebetulnya. Karena banking itu sebenarnya juga rentan ya, Pak ya. Banyak loh, Pak ya. Ya, kalau besar-besar kena attacking sampai jebol sampai. Iya, walaupun memang kadang-kadang banyak stigma bahwa perusahaan besar itu atau mungkin perusahaan yang lebih mampu dan sudah established itu memiliki sistem sendiri, tapi tidak luput juga sebenarnya dari modus-modus yang mungkin terjadi, karena memang kita tidak tahu bentuknya apa, kita tidak tahu kapan datangnya. Nah, jadi harapannya solusi-solusi dan praktik-praktik yang dibawa oleh Miguel dan Randolph ini dapat membuat perusahaan itu lebih tepat sasaran dalam memitigasi resiko keamanan sibernya. Kemudian ini kan digital kan teknologi ya. Teknologi ini kan terus berkembang. Nah, penjahat-penjahat juga terus pinter, Pak, makin pinter. Makin canggih, jadi kejar-kejaran. Kejar-kejaran, bener. Tapi yang pasti sekarang sistemnya sudah tersedia ya untuk dibeli, untuk dipasang ya. Sistemnya sudah tersedia untuk disesuaikan dengan kebutuhan dari perusahaan atau badan usaha tersebut, Pak, gitu. Jadi memang spesifikasi dan kebutuhannya pasti beda-beda karena lintas sektor, industri pun juga kebutuhan dan risk assessment-nya beda-beda. Jadi memang keahliannya ini adalah risk assessment, asesmen resiko yang sesuai dengan badan usahanya agar dapat mengalokasikan dana, menginvestasikan dana yang tepat sasaran gitu. Nah, ini yang hadir kita harapkan para pelaku bisnis ya.
pelaku bisnis di berbagai sektor, di sektor keuangan maupun yang non keuangan ya, yang korporasi, yang menengah, juga usaha mikro dan ultra mikro juga kan? Betul, mikro, ultra mikro, yang besar, Ya. itu semuanya pasti akan mendapatkan manfaat sih Pak. Ya. Kemudian individu-individu juga kan, yang bukan pelaku bisnis juga perlu hadir. Bagaimana cara supaya menjaga data pribadi kan? Ya, betul Pak. Karena kita semua ini pengguna platform digital. Pengguna platform digital. Pasti setiap hari coba berapa jam sih yang dihabiskan waktu dengan menggunakan ada surveinya tuh. Ada juga surveinya kan? Berapa ya. jam waktu yang dihabiskan dengan menggunakan handphone, laptop, iPad itu sudah terutama ini paling sudah banyak ya. Ini sudah menjadi suatu kebiasaan gitu. Habit. Nah, sekarang ini apa yang diharapkan dari seminar ini? Ya. Jadi memang harapannya adalah suatu bentuk edukasi, Pak. Jadi suatu bentuk edukasi yang lintas sektor tadi, kepada individu, kepada perusahaan, maupun itu besar, kecil, menengah. Harapannya pengalaman global yang dibawa oleh Miguel dan Randolph itu dapat diadaptasi atau disesuaikan dengan kebutuhan penjagaan keamanan cyber di Indonesia gitu. Jadi pelaku usaha fintech di Indonesia maupun pelaku usaha yang non industri keuangan itu dapat mendapatkan manfaat dan juga terus melakukan penguatan mitigasi resiko terhadap keamanan siber yang mungkin terjadi, dan ini juga kita bicara dari sisi gate security system juga supaya lebih aman. Kemudian dari regulator? Dari regulator pastinya kita sangat berharap ini menjadi fokus dan atensi kita bersama sih Pak. Karena memang kami yakin dengan bantuan pemerintah dan aparat penegak hukum pun juga untuk membongkar praktek-praktek kejahatan ini nggak bisa pelaku usaha saja, nggak bisa individu saja. Karena pasti individu melapor, pelaku usaha pun juga melakukan yang terbaik untuk mengupgrade sistemnya. Tapi peran pemerintah di sini menjadi penting untuk terus sama-sama bahu-membahu dengan pelaku usaha demi menjaga ruang digital ini tetap aman dan nyaman untuk masyarakat Indonesia. Nah, seminar tentang cyber risk resilience ini diselenggarakan di Menara Kadin, lantai 29. Tapi yang hadir offline kan sedikit ya kapasitasnya. Paling menampung berapa? 50 orang? Ya. Sekitar itu ya? 50-an orang, 50 orang ya. Tetapi kita berharap ada ribuan orang yang bisa mengikuti secara online. Di Investor lewat Trust. Investor Trust. Jadi kita akan live streaming begitu, live streaming. Setelah itu orang yang tidak sempat mengikuti bisa menonton streamingnya lewat YouTube-nya Investor Trust, kemudian juga IG-nya, Facebook-nya, dan pemberitaan-pemberitaannya. Tapi diharapkan pada pukul 15 sampai 16.30, 1,5 jam ya. 1,5 jam saja. 1,5 jam saja ya. Dengan pembicara yang jauh-jauh penerbangan 24 jam dari Amerika untuk menyampaikan pesan penting ini. Betul. Experience mereka ya. Ya. Tentang cyber security ini. Manfaat kesempatan untuk mendengarkan langsung dalam bahasa Inggris ya. Dalam bahasa Inggris ya. Dan itu sudah bahasa internasional dan diharapkan semua kita bisa memahami bahasa Inggris. Saya pikir ini preview agar kita bisa memahami apa yang hendak disampaikan ya oleh dua pembicara utama kita yang didatang dari Amerika, Miguel dan Randolph ini. Betul sekali Pak. Ya, kemudian pesan terakhir dari Karissa gimana? Pesan terakhirnya, nah intinya adalah keamanan siber itu menjadi tanggung jawab seluruh pihak Pak. Jadi kita bicara pelaku usaha, kita bicara pemerintah, aparat penegak hukum, kita sebagai pengguna yang memang sudah ibaratnya setiap hari pakai sosmed, pakai email, berkomunikasi pun juga udah serba digital. Jadi ini merupakan suatu tanggung jawab seluruh pihak. Jadi dan ini bebannya itu ada di seluruh stakeholder. Jadi ketika kita
bersama-sama melihat keamanan siber ini dari sisi jangka panjang, kita akan mengerti bahwa perlindungan data pribadi itu adalah suatu kunci dan keamanan siber itu adalah suatu hal yang harus diprioritaskan dari sisi individu maupun institusi, organisasi, dan badan usaha. Jadi jangan lupa untuk kita hadir ataupun nonton hari Jumat di channelnya Investor Trust. Ya, dan Karissa Sawaldi akan bertindak sebagai moderator. Wah. Bertindak sebagai moderator. Bertindak sebagai moderator. Jadi ada penindakan. Ada penindakan. Penindakan terhadap penjahat-penjahat di cyber digital kan gitu kan. Penjahat yang emang niatnya modus ya Pak ya. Modus ya. Modus. Dan kemudian yang penting bahwa audiens semuanya yang mengikuti podcast ini memahami tentang bagaimana kesadaran perlindungan data pribadi. Karena itu setiap orang data pribadi. Sementara kalau ketahanan cyber sistemnya itu kita harap korporasi-korporasi, perusahaan-perusahaan yang mengadakannya, ya kan? Ya. Mereka harus bisa menjaga itu. Ambil contoh kita yang tiap hari berhubung dengan banking, ya banking harus menjaga sistemnya. Iya. Jangan sampai sistemnya mudah sekali di-attack. Betul. Kan begitu kan? Betul. Nah, tapi yang intinya semua pihak berkepentingan dengan diskusi ini. Oleh karena itu perlu kolaborasi. Kan kolaborasi, gitu kan? Kata kunci kolaborasi kan? Kolaborasi. Ini bukan 1-2 pihak saja, tapi semua pihak, semua stakeholder. Betul, Pak. Jadi sampai jumpa kita pada hari Jumat 18 Mei. 17 Mei 2024 pukul 15 sampai 16.30 waktu Indonesia bagian barat. Sementara waktu Indonesia bagian timur barangkali agak mundur ya? Iya. Lebih dulu. Lebih dulu. Iya, lebih dulu. Lebih dulu, Pak. Tapi ketika kita start pukul 15, mereka sudah pukul 16. Pukul 16 ya. Sampai jumpa pada hari Jumat 17 Mei 2024. Terima kasih, Karissa. Terima kasih, Pak.